dalamnya, tetapi bukan firman Tuhan. Informasi dari mulut Bang Suma tentang Makassar itu adalah benar, tapi bukan firman Tuhan. Begitu Bible. Jadi itu kan firman Tuhan. Sebagai hasil penelitian, ada kekeliruan, ada kesalahan, ada penambahan, ada pengurangan, ada revisi, ada koreksi. Kenapa bisa demikian? Karena bukan firman Tuhan. Nah, yang bukan firman Tuhan ini ingin ditanamkan kepada generasi muda Islam. Oh, nggak boleh. Langkai dulu mayatmu. Begitu abangku, Bang Ridwan. Nah, tadi masalah tadi itu coba Anda renungkan. Renungkan serenung mungkin. Paulus ini dipilih dari sejak dalam rahim ibu ini sebagai apa sih? Sebagai rasul kah? Kalau dia dipilih sebagai rasul, kenapa dia tidak dampingi Pak Yesus? Kenapa justru menjadi musuhnya Yesus? Kalau dia benar-benar dipilih jadi orang benar, jadi rasul, sebagai pendiri agama atau tokoh agama yang benar, maka sejatinya dia mengawal Yesus saat Yesus penginjilan, saat Yesus diobok-obok oleh Romawi. Tapi faktanya Paulus kemana pada saat itu? Aku dipilih. Dipilih apa, Paman? Dipilih ngumpet. Mana dia? Mana pada saat itu? Tiba-tiba aja nongol. Aku utusan Yesus. Tiba-tiba apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Kristen, agama buatan Paulus. Lihat sekarang, lihat kenapa Yahudi tidak beragama Kristen, kenapa Yerusalem tidak berubah menjadi agama Kristen, kenapa justru dipatikan pusatnya, kenapa? Direnungkan, kalau Paulus itu kemudian dipilih menjadi rasul, kenapa ajarannya bertentangan dengan Taurat? Kenapa ajarannya bertentangan dengan Yesus? Itu loh yang Anda renungkan. Kalau dia dipilih menjadi rasul, kenapa dia tidak mengawal Yesus? Kenapa dia tidak menjadi murid Yesus? Kenapa dia tidak menjadi orang yang kemudian membela ajaran Yesus? Kenapa? Kenapa 33 tahun baru muncul ngaku-ngaku bertemu Yesus di padang gurun? Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus, Paman. Kok bisa? Yesus kan sudah di langit. Kok bisa ada suara berbunyi seperti itu? Itu suara siapa? Udah saya tanya Bang. Ya. Udah Pak. Abang tadi mempertanyakan tentang Paulus. Sejak lahir udah dipilih. Dipilih jadi apa? Sebelum dia terpilih sebagai murid Tuhan Yesus, dia manusia biasa kan? Kenapa dia terpilih sebagai murid? Dijawab Kan dulu saya, Bang. dari rahim dia terpilih sebagai apa dari rahim? Oke. Dia dipilih dari rahim ya? Ya. Saya tanya Sebagai apa? Oke. Sebagai apa dia? Penghujat orang. Nah, sebagai penghujat. Coba Anda baca di dalam Mazmur 58. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka seperti bisa ular. Mereka seperti ular tedung. Tuli yang menutup telinganya. Tuh. Dari lahir, dari sejak dalam kandungan. Kenapa tiba-tiba Anda mengatakan dia dipilih Yesus? Di mana Yesus memilihnya? Coba tunjukkan saya. Di mana Yesus memilih Paulus? Tunjukkan dalilnya. Nih. Di mana? Bang Juma, dengar ya. Bang Juma sejak lahir udah dipilih sebagai Islam nggak? Saya dari lahir, alhamdulillah saya sejak Islam, sudah lahir sebagai Islam. Dari lahir sampai SMP baik-baik aja kan? Sampai Yes, baik-baik aja. Sampai sekarang aku baik-baik aja. Agama apologet Islam baik-baik aja kan? Iya, sampai sekarang saya baik-baik aja. Umur abang sekian puluh tahun menjadi pembenteng agama Islam. Benar nggak? Ya. Sama nggak? Beda, saya tidak pernah mengaku rasul. Abang manusia nggak? Paulus manusia nggak? Saya tidak pernah mengaku bahwa saya dipilih dari sejak dalam rahim. Oke, Paulus berbeda. Dia mengaku dipilih dari sejak dalam rahim. Kalau dia dipilih dari sejak dalam rahim, berarti ketika Yesus datang, dia yang mengawal Yesus dong. Kan dia dipilih jadi orang benar.
Dia yang kawal Yesus dong. Ketemu sesama orang benar kan, harus saling ngawal satu sama lain. Faktanya ada enggak? Ada enggak Paulus berdampingan Yesus? Yang ada Filipus, Yohanes Pembaptis. Dan sama juga Bang Juma. Paulus kemana pada saat itu? Kemana Paulus yang dipilih dari dalam rahim ini? Kemana dia? Kemana? Murid-murid Tuhan Yesus. Ke Bandung. Sampai Ngapain? waktunya umur sekian Jual puluh dompet tahun. kulit. Sama Masa sih? kayak Bang Juma. Iya paman. Asal Ada-ada aja. Bang Juma kan Ayo. biar direnungkan. Bang Juma juga renungkan. Abang ini sebagai apa sekarang nih posisinya? Waktu lahir Bang Juma baik-baik aja sebagai agama Islam. Sampai umur sekian tahun. Puluhan tahun malah. Sekarang Bang Juma posisinya sebagai pembenteng agama Islam. Dengan menghujat agama. Lu kok saya menghujat? Salah kau ini. Ya sama Keliru aja kau Bang tuh. menjelekkan nama agama. Mana yang saya tidak jelekan? agama. Buktikan dulu, Sama buktikan, aja. buktikan. Apa itu Buktikan namanya? ke saya kalau saya menjelekkan agama Kristen. Buktikan. Abang kan bilang renungkan. Iya enggak. Tadi Anda Saya mengatakan juga saya bilang menjelekkan sama Bang agama Juma, Kristen. Tunjukkan. kita renungkan Bang. Setiap perkataan Bang Juma itu supaya renungkan dulu. Di Benar. mana saya menjelekkan agama Kalau Kristen? bawakan ke diri saya sendiri sekarang. Di mana saya menjelekkan agama Kristen? Tunjukkan buktinya. Di mana saya menjelekkan? Saya justru menjelaskan, membantu Anda memahami. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Saya yang menunjukkan data itu kepada saudara. Justru saya yang menerangkan penginjilan kepada saudara. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya loh. Oh iya paman, yes. Mana dalilnya paman? Galatia 1:15. Dipilih sebagai apa paman? Nah tengok, lihat cara hidupnya. Dipilih sebagai apa dia kira-kira? Mulutnya mengatakan dipilih sebagai rasul. Pada prakteknya dipilih sebagai apa dia? Sementara Mazmur 58, penyesat itu sudah dipilih sejak dalam rahim ibunya. Pendusta dipilih sejak dalam rahim ibunya. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Galatia 1 Korintus 9 20-21. Paulus kemana-mana dia berdusta. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang yang taat Taurat dia ngaku taat Taurat meskipun dia tidak taat Taurat. Kemana-mana dia berdusta. Berarti dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya sebagai pendusta. Dia mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara. Berarti dia ini apa? Pendusta. Karena Yesus datang nanti di akhir zaman ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Berarti dia ini dipilih sebagai pendusta. Pengikutnya adalah korban dusta semuanya. Saya tidak menghujat, saya tidak menghina. Itu fakta real di dalam Bible Anda. Pernah enggak Yesus berbicara tentang Paulus? Pernah enggak? Pernah tidak Yesus berbicara tentang Paulus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman tersebut, ada enggak salah satu ayat yang membahas tentang Paulus dari Yesus? Paulus menjadi materi dari penginjilan Yesus ada? Padahal Paulus nantinya akan mencatat 13 buku untuk menjadikan orang menjadi pengikutnya, menjadi Kristen. Harusnya Yesus menghabiskan waktu untuk membahas tentang kerasulan Paulus, karena setelahnya akan muncul utusannya bernama Paulus yang akan mendirikan sebuah sekte bernama Nasorios, mengajarkan 13 kitab. Ada enggak Yesus menyebut satu kali pun? Tidak ada. Gila. Lalu dia siapa? Uang bapaknya aja nggak diketahui, mamanya siapa? Iblis diketahui nggak siapa bapaknya iblis? Iblis diketahui nggak siapa mamanya? Nggak diketahui. Iblis ditahu nggak sejarah hidupnya? Enggak. Paulus ditahu nggak sejarah hidupnya? Enggak. Ngapain aja dia ketika dia kecil, ketika remaja, kanak-kanak, dewasa? Ngapain aja dia? Nggak ada yang tahu. Siapa nama bapaknya? Nggak ada yang tahu. Lalu bedanya dengan setan? Saya tidak menghujat, saya hanya memberikan kemudian materi-materi penginjilan.
Bukankah beritakanlah Injil? Nah, ini saya sudah memberitakan Injil. Sekarang tinggal Anda telaah. Benar tidak apa yang saya sampaikan? Kalau Paulus itu adalah rasul, Paulus ini dikasih oleh Tuhan untuk membantah hukum Taurat, harusnya Yesus kemudian mengajarkan tentang Paulus. Wahai kawan-kawan, ya paman, nanti setelah aku pergi, ada utusanku bernama Paulus ya, ikut sama dia ya. Ya paman, ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Yang dipanggil untuk melanjutkan tongkat estafet siapa? Petrus, Kepas. Yang dipanggil untuk melakukan penginjilan siapa? Filipus. Paulus kemana pada saat itu? Kemana? Kemana? Nggak tahu paman. Bisa jadi dia di Papua jualan kelapa. Mana? Ada jawaban jadi dari gereja? Nggak ada. Gimana dong? Makanya saya bilang Bang Juma, iya. Di awal udah saya bentengin kan dengan perkataan saya seperti ini loh Bang Juma. Kalau berdebat pun sampai tahun berapa juga saya dengan Bang Juma nggak bakal bisa menang saya. Karena apa? Bang Juma akan berusaha mengkasih dengan materi-materi yang sesuai dengan Alkitab. Benar nggak? Jadi maka saya bilang Bang Juma. Jadi sekarang Anda ingin tetap menjadi pengikut Paulus? Saya pengikut Tuhan Yesus lah. Kalau Anda pengikut Tuhan Yesus, kalau Anda mengatakan Anda itu pengikut Tuhan Yesus itu Kristen atau bukan? Tuhan Yesusnya Kalau secara Alkitab nggak bakalan ada lah Bang Juma. Ya, enggak, jangan berbicara mengenai Bible. Berbicara mengenai Yesus. Yesus ini aliran kepercayaannya, dia termasuk Yudaism atau termasuk Kristen? Itu tergantung pengimanan seseorang itu Bang Juma. Nah, itu kan di sini kacaunya, itu di sini. Karena Anda gitu tidak loh, Bang menggunakan Juma. akal Anda, Bang. Di awal juga tadi kan udah saya pertanyakan Bang Juma seperti itu, tapi Bang Juma nggak jawab. Apanya yang Di Anda awal tanya? juga tadi udah yang nanya. Apa? Sama itu Bang Juma. Loh, saya tidak menjawab apa. Nih maaf ya, ada nggak Nabi Muhammad bilang saya Islam? Ya, jelas. Islam itu aturan main. Sama Bang Juma. Nah, apa? Jadi Apa aturan mainnya Yesus? jangan kasih Apa aturan mainnya pertanyaan Yesus? seperti Itu. Aturan Yang nggak mainnya logika. Yesus Yudaism atau Kristen? Ayo. Ayo. Ya, mengikuti Muhammad juga leluhurnya ditentukan Yahudi. nggak Islam Bang Juma? Saya tanya. Kutanya dulu. Yesus ini aturan mainnya Yahudi atau Dia Kristen? mengikuti Tuh keyahudian. pertanyaan saya nggak Bang Juma Yahudi. jawab dong. Itu Yahudi. Terus Maka pengikutnya? Harusnya pengikutnya Yahudi. Yesus kan Kristus. Iya. Orang-orangnya Kristen. Ketawa lagi bibir kau yang bonek. Yahudi. Coba Apa pertanyaan disuruh saya yang ikut ayat 13 itu siapa? Harusnya Yahudi. Sorry. Gigiku Sharing nyangkut dong, di Bang tali Juma. jemuran. Sharing Aduh, dong. inilah risiko Sharing kalau dong. bodeng. Sharing Gimana dong. dong? Coba kau Gimana terangkan dong? dulu Juma. Muhammad Gimana dong? ditentukan nggak dari Habib adanya Muhammad? Habib Al-Nasir itu siapa? Nggak, Coba. dari ditentukan nggak? Gimana dong? Iya. Orang yang Saya pertama. tanya. Ayo. Bos, kau kalau nggak bisa tertib, kuturunkan kau. Dari tadi Loh. si Rituan itu Alah, juga ada apa kau loh? otak tengah. Aduh sakit bang, gigiku nyangkut di tiang jemuran. Resiko bodeng kayak gini ya. Gitu loh Bang Juma. Apanya yang begitu Jadi kalau saudara? abang mempertanyakan Yesus, Anda itu, mengatakan Anda kalau pengikut dari Yesus. Yahudi, Bang. Yesus Kalau kita ini mengikuti dari Yudaism atau Yesus ini Kristiani. Itu aja dulu. Kalau mengikuti tentang Yesus dari Yahudi Bang, dibawa ke Indonesia, siapa yang mau jadi ikut Kristen? Ya ikut Tuhan Yesus. Siapa yang ikut Nabi Muhammad? Ya ikut dari Islam. Yesusnya sendiri Kristen atau Yahudi? Loh, Bang, maka saya bilang Bang Juma di awal, maaf ya Bang Juma ya. Udah saya bilang, maka saya bentengin diri saya dari awal. Mau debat juga saya nggak bakalan bisa menang karena apa? Abang Juma itu akan kasih statement-statement yang lain seperti ini contohnya. Yesus Kristus Kristen enggak? 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang
siapa yang mengaku pengikut Yesus, maka dia harus hidup sebagaimana, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidupnya sebagai Yudaism atau sebagai Kristen? Bagi Ini orang aja yang dulu. Dia agama Kristen lah bang. Alamak. Kitab Anda sendiri yang mengatakan barang siapa yang mengaku pengikut Yesus, wajib dia hidup sebagaimana Yesus hidup. 1 Yohanes 2 nomor 6. Pertanyaan saya, Yesus hidup sebagai Yudaism atau sebagai Kristiani? Tembak bang. Tembak bang. Udah ya Bang Ridwan, belajar lagi ya. Tadi Paulus Anda sudah akui dia datang sebagai penghasut. Penghasut itu iblis, pembisik ya. Yang kedua, Anda tidak bisa kemudian bergerak ketika saya tanya 1 Yohanes 2 nomor 6. Di situ diterangkan, barang siapa yang mengaku sebagai pengikut pada dirinya ada Yesus, maka dia wajib loh, di situ tertulis, wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup sebagai Yudaism atau sebagai Kristen? Jawaban Anda nggak ada, kosong, melompong. Mudah-mudahan saudara Ridwan bisa melembutkan hatinya untuk mendapatkan hidayah. Demikian. Silakan teman-teman. Amin. Saya sapa dulu. Erbola. Erbola. Erbola, bola yang paling bawah, bola. Astagfirullah. Bang Syawal, saya turunkan ya. Bola plastik. Syawal, Bang Syawal. Bang Syawal. Allah. Kalau naik jadi berhala di bawah aja bangku. Hasar. Allah Akbar. Ini lagi yang naik. Biarkan bos tua coba dia bisa berubah nggak tampilannya, mau diskusi bisa, mampu nggak diskusi, kalau nggak mampu campakkan lagi. Diskusi yuk. Coba terangkan dulu Juma. Diam Habib dulu. Al-Nazar Kalau itu kau tidak siapa? tahu adat, kuturunkan kau. Alah, kau sok tahu adat kau. Iyalah, muncung kau aja nggak tahu, nggak pandai kau bertutur kau. Loh, Masuk kau tadi di kita bawah bertanya. Emang sopan santun itu kayak mana? Kau pun juga di pinggir jalan lagi ngamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda, cuma mau menyampaikan sebuah amanah dari buat Dinda Suma. Ada pesan dari abangku Pak Herman Hatija. Amanah menyampaikan, sudah lama beliau sering mampir ke tempat saya, sama-sama Dinda Suma, kita sama-sama di Makassar. Katanya penyampaian beliau, mohon maaf, handphone beliau itu mengalami kerusakan. Beliau yang sering berceramah dari gereja ke gereja sehingga cuma beliau terhambat gara-gara terjadi pemboman yang di Jalan Kajola Lido, gereja Kajola Lido. Cuma itu saja amanah, karena amanah saya menyempatkan diri untuk naik menyampaikan kepada Dinda Suma karena mengetahui bahwa alhamdulillah saya lebih tua, jadi saya memanggil Dinda. Mohon maaf lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya pamit turun Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik ya Bang sama beliau. Gereja yang ada di Jalan Kajola Lido itu jaraknya dari tempat duduk saya itu tidak sampai 200 meter. Pada saat kejadian saya lagi dalam ruangan. Saya lagi kerja waktu itu. Ya Allah. Maksudnya ngebom bang? Dibom. Oh iya, ngebom. Hancur gerejanya. Di depannya lumayan hancur. Meninggal juga pelakunya kan? Iya. Tapi tidak diketahui siapa pelakunya. Bikin saya sapa ya bang. Adel. Halo. LB. Ya, assalamualaikum warahmatullahi.
Salah pencet, Waalaikumsalam. salah pencet. Salah pencet. Mau tap. Saya muslim. Oke. Second turn. Soleh. Nita. Halo Nita. Aduh. Apa ini? Dek, Dinda, Akhi, semua, Bang Beco. Iya bang. Saya numpang di sini bentar ya. Saya lihat dulu tukang kerja udah hampir jam 6 nih, setengah 6. Dik, Oke, Bang. saya lagi di gunung, lagi monitor teman-teman lagi kerja. Oke, Tapi saya Bang. di sini aja. Cuman kalau kalian udah bosan sama aku, diturunin aja. Janganlah. Mana tahu. Lanjut Bang. Kami handle dulu kalau gitu. Lanjut. Iya, makasih ya. Saya masih di sini kok. Cuman saya mau konsentrasi lihat tukang. Ya, assalamualaikum. Saya masih di sini, masih tertawa dengan kalian di sini. Lampir bang. Aku masih di sini sama kalian. lanjut. Oke, lanjut. Assalamualaikum Bang Juma. Ini handle. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bang, itu API itu di Sumatera bang ya? Di mana lokasinya bang? API mana dek? Ini Sumatera. Iya Sumatera ya, di Sumatera lah dek. Kamu di Sumatera Utara, nggak mungkin di Sumatera Barat dek. Sementara itu Bang. Tulisannya Banyak Sumatera. mah, kalau Sumatera ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera mana nih yang maksud? Riau. Ada tuh. Pilih yang Itu mana? makanya saya tanya. Hah? Saya kan aslinya Sumatera Utara. Oh, ya inilah Sumut inilah. Sumatera Utara ini. Oh, Ini yang room yang untuk api Sumatera Utara Bang. berarti kantornya di mana bang? Ada kantornya nggak gitu bang? Ada, itu sekretariat di Jalan Restu 15. Oh, Dari mana Bang? Abang di mana? Di DM aja tuh. aku asli Medan kan. Oh. Hostnya tuh di DM aja hostnya. Asli Medan. Tinggalnya di mana? Sekarang stay di Jateng. Apa? Nanti mungkin balik lagi ke Medan. Ini hanya Oh. Nggak stay terus di sana gitu ya, hanya sementara di Jateng. di rumahnya yang sementara karena kan beda sama orang tua. Oh gitu ya. Ya kalau sedang berada di Jateng, bergabung di Jateng pun nggak apa-apa Bang. Bisa koordinasi dengan grup WhatsApp-nya Sumatera Utara juga, nggak masalah kita. Nanti bisa di Soalnya kan ini adik saya kan adik saya butuh bimbingan juga kan, dia nggak ada, tapi dia udah nikah gitu, dia mau lab juga udah nikah. Udah nikah gitu. di mana Bang? Dia sekarang kalau nggak salah di Padang ikut suaminya. Bisa dikoordinasiin sih, tapi ya Abang mungkin gabung aja di grup WhatsApp kita, nanti bisa kita kasih bantuan lah ya, panduan ngubungin ke siapa-siapa. Soalnya kan ada kemarin ngechat anak kan, dibilang, Bang, kenapa nggak gabung APII aja kan gitu. Saya baru tahu tuh, saya bilang itu. Karena selama ini nggak ada kepikiran gabung-gabung grup gitu kan, karena kan nggak ada fokus untuk dunia sosial media gitu. Tuh. Sebentar, menyapa yang baru naik di Bang Hori. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Ban? Soalnya kita menyediakan satu atau dua slot untuk open. Tapi ini temanya apa nih? Tapi saya mau nanya sama orang Oten. Satu pertanyaan aja. Oh nggak ada, dikirain ada Otennya. Tadinya saya mau nanya sama Oten gitu. Oh, nggak ada Bang otennya.
Iya, kita harus Oke. menyediakan satu atau Lain dua waktu lah slot. kalau seandainya ada. Oh, gitu. Gimana? Kosong bareng pakai hotel. Nah. Oke, tadinya saya mau ngomong mau ada pertanyaan sama Oten, dikarenakan nggak ada ya saya boleh turunkan lagi lah, boleh. Oke. Atau mungkin Bapak mau titip pertanyaan sama kami di sini? Oke. Terus nanti ditanyakan lagi sama kalau kebetulan ada Oten. Oh enggak. Ini Saya pengennya nanyanya ke Oten sih. Oke, baik. Thank you. Ya, Pak ya. Terima kasih waktunya. Oke, baik. Ya. Dan lain waktu lah. itu siapa tuh si komen si zaman itu? Tanya bapakmu biang dia maki pula nih. Aku nggak bisa maki orang kayak gitu lah. Astagfirullah yang ada. La haula quwwata illa billah.